Ada ungkapan Batak yang menyebut pai dolok-dolokmu asa boiho manatap. Itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan, mari buat gunung sendiri dan dari situlah kita bisa menatap. Karena juga dalam konsep orang Batak, terutama Toba, hanya gunung atau dolok-dolok itu yang bisa saling menatap, saling melihat. Itu artinya konsep orang Batak juga sehaluan dengan ingin punya praktal raja. Kalau orang lain raja, kita harus juga raja. Walaupun kemudian nanti secara umum ini bisa ditafsirkan berbeda-beda, tapi kalau kita memahami lebih dalam, baik dulu-dulumu asahu baik dulu-duluku, artinya kita bisa melihat karena kita ada di satu gunung. Sebenarnya itu diartikan bahwa baik duluk-duluk itu kita harus punya kemampuan memahami dan menyadari bahwa tanpa kita memiliki duluk-duluk, kita tidak akan sanggup dan tidak mungkin kita didengar. Dengan demikian kita harus melakukan yang terbaik. Dengan demikian kita harus membangun apa yang secara karakter kita punya. Karena itu saya selalu memahaminya bahwa kita dengan memahami ada dolok-dolok, kita membangun diri kita sendiri. Tidak mungkin orang lain melihat kita kalau kita tidak punya kualitas. Pahit dolok-dolokmu itu juga memaknai agar kita melakukan yang bisa kita lakukan dan menemukan talenta atau panggilan kita, dan orang lain tidak bisa dengan seenaknya menganggap kita hanya pengikut. Maka makna dari ini juga bisa disebut jangan jadi pengikut, tapi jadilah pelopor dan pejuang. Yang bisa kita maknai dari ungkapan tadi bahwa menjadi pengikut itu adalah yang tidak disukai, walaupun kemudian untuk menjadi pelopor itu juga harus belajar jadi pengikut. Saya kira konsep seperti ini penting didengungkan agar kita tidak lalai membangun diri. Dengan membangun diri kita punya kemampuan karakter yang kuat, kualitas yang bagus untuk kita menunjukkan bahwa siapa kita. Dengan kemampuan kita membangun diri, membangun personal branding, kita akan bisa melakukan apapun dengan kerja keras kita. Tentu banyak hal yang harus dilakukan. Kerja keras dan semangat untuk konsisten melakukan apa yang kita kerjakan itu penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses kehidupan. Latihan-latihan untuk konsisten, latihan-latihan yang kita kerjakan dengan berkala itu penting untuk terus didengung-dengungkan sebagai bagian dari kehidupan kita sendiri. Sebagai orang yang mendengungkan diri manusia pembelajar, kita harus tunjukkan kita belajar, kita tunjukkan diri kita terus mengupdate diri, relevan, dan di keadaan itulah kita bisa bermakna. Kata lain, kalau orang membangun usahanya atau lembaganya, organisasinya, kita juga sebenarnya bisa membangun, bukan menjadi harus pengikut, walaupun di sana tidak ada, bukan maksud bersaing, tapi memaknai bahwa kita juga adalah pelopor pejuang. Dengan demikian kita bisa menunjukkan siapa diri kita dengan kualitas yang prima. Dengan kualitas yang demikian kita bermakna.